yang lama yang diambil itu juga tetap kami koreksi sehingga hasilnya untuk peserta itu tetap utuh sama dengan peserta yang lain. Demikian. Terus menurut Bapak, apakah orang yang menyontek itu yang dicontek itu dianya tidak lulus, tapi yang tidak tahu apa-apa itu lulus? Apa yang menjadi tolak ukur Bapak untuk meloloskan itu? Baik. Jadi untuk melihat menyontek itu bisa jadi yang menyontek tidak plek sama dalam lembar jawaban. Bisa jadi dia juga sudah punya jawaban tersendiri di lembar jawaban itu. Maka dari itu saat kami mengoreksi itu sudah ada. Lanjut. Kok kenapa Bapak tahu dari situ? Baik, karena dari asisten kami. Apakah Bapak terus langsung percaya pada asisten itu? Padahal namanya orang kan lain-lain, Pak. Jadi Pak, Bapak itu harus punya ketegasan. Artinya ketegasan, Pak. Jadi Bapak jangan terus percaya pada asisten panjenengan. Itu, Pak. Sebentar, Bu, Bapak. Ya, Bu. tapi Saya ini nanti dipecat dulu. Jangan punya kami ini mati. Ya. Apakah Pak Yono, boleh tanya, tapi enak adanya ya Pak. Ya. siap pilihan? Oke Pak Yono, ada boleh. Jadi saya itu perlu tahu terkait dengan pelaksanaan yang benar-benar dari pihak CV Yogyakarta School itu transparan dan terbuka. Jadi biar nama PT tersebut baik untuk ke depan. Kalau sistemnya Bapak sebagai pengawas di situ ternyata tidak bisa istilahnya memberitahu atau kebijakan apa yang dilakukan pada asisten-asisten panjenengan itu, berarti Bapak saya kira tidak ada ketegasan atau bahkan nanti menurunkan kredibilitas CV panjenengan, Pak. Jadi sekali lagi kami mohon jawaban yang jelas bagaimana sistem penilaian dari orang yang nyontek sama orang yang dicontek. Kok yang dicontek malah tidak lulus, yang nyontek lulus? Itu secara logika kan nggak masuk akal. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Jadi begini Bu, rapat kami sudah kita sepakati. Kalau belum saya serahkan ke siapa tidak boleh didahului. Maka izin jangan dipecat-pecat dulu Bu. Nah, oke baik. Pak Yono tadi sudah dicatat sama Ibu. Mbak Ning mau nyambung ini atau yang lain? Kalau nyambung biar bareng, kalau enggak nanti berikutnya. Oke, dijawab dulu aja. Oh nyambung, umur. Ini sekalian ya Bu, biar nanti kena jawabnya dicatat aja. Siap. Tadi disampaikan bahwa tes itu tidak ada strata, bahwa mungkin lulusan SLTA, strata 1, strata 2, ini tidak ada perbedaan. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengetahui kompetensi profesi, karena di dalam rumah sakit itu profesinya kan macam-macam, tidak sama. Ada yang manajemen, bagian administrasi, ada yang kebidanan, ada yang perawat dan lain sebagainya. Kalau ini tidak ada strata, kemudian tidak ada tes kompetensi profesi, bagaimana bisa objektif? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu tahu tes ini adalah tes bukan untuk rekrutmen tenaga yang baru akan masuk, tetapi mereka yang sudah bekerja. Tetapi anehnya ada tes itu kan bukan di tengah-tengah kerja, kan tidak. Tes itu kan tidak untuk memundurkan,
bagaimana supaya yang direkrut ini sesuai dengan kompetensinya. Tetapi kali ini tes ini kan untuk alasan ada yang masih menjadi tenaga kerja, masih menjadi pegawai, tetapi juga alasan untuk mengundurkan yang sudah mengabdi. Apakah Bapak tahu, Bapak Ibu tahu bahwa tes ini bukan untuk rekrutmen awal tenaga kerja? Terima kasih. Nanti nunggu-nunggu Buning dijawab dulu aja ya. Ibu Bapak dijawab dari pertanyaan Pak Yono sama Bu Pertama. Monggo. Boleh Bapak, boleh Ibu. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Pak Suyono yang saya hormati, mohon maaf izin. Jadi tadi dikatakan bahwa yang nyontek itu lulus, yang dicontek tidak lulus. Bahwa ada lulus, tidak lolos, tidak lolos. Nah itu adalah hasil itu dipadu. Jadi yang namanya dinamika psikologis itu tidak hanya masalah kondisi saja, kondisi dan kepribadian. Jadi kepribadian, jadi ininya bagus. Mungkin yang tadi yang nyontek itu tidak ketiplok ya, tapi yang namanya nyontek itu kan gampang itu tesnya itu jawabannya itu kan yang nyontek ini kan dia juga Jadi gini Bu, ya. You bilang tes kepribadian. Ya. Nyontek itu jadi jelek, tidak lolos. Nyontek Betul. Itu kepribadian apa itu? Benar dulu Pak. Gampang aja kalian kok. Santai aja terus juga. Baik. Jadi bisa dilanjutkan. tadi kita gabung ya kepribadian. Jadi dari yang tentang kerja, ketelitian kerja, dan kecepatan kerja itu menunjukkan kepribadian. Yang mana tadi disambung oleh pertanyaan dulu itu jadi tolok apa? Jadi bisa jadi masalah ininya bagus kondisinya, tetapi ininya kurang itu menjadi tidak lolos, bisa menjadi sebab itu. Saya mau bilang, maksudnya ininya bagus, ininya tidak bagus itu apa? Begini, pemahaman Pak. Pemahaman. Menurut Ibu, nyontek itu pemahaman bagus atau tidak bagus? Bagus Pak. Oh, nyontek itu tidak bagus Pak. Mengapa kalau tidak bagus itu lulus? Ya, jadi hasil tes itu dipadu dari tidak hanya satu aspek Bapak. Jadi manusia aspek Paling terima ya paling ya. Terima kasih. Nanti pimpinan. Berarti kalau gitu acuannya berarti nyontek bagus ya. Jangan didukung dengan yang lain. Kita di sini, jangan dulu. Kita di sini tuh butuh berdasarkan jelas. Jadi masa yang nyontek lulus yang tidak nyontek malah tidak lulus yang dicopet. Itu pemahaman yang tidak sehat menurut kami. Itu orang itu nggak tahu alias bodoh. Kenapa itu diloloskan? Terima kasih. yang nyontek itu tadi kan untuk dikoreksi Pak. Untuk dikoreksi. Artinya koreksi di mana? Koreksinya jadi hari itu kita tesnya itu hanyalah tes di sini. Terus kami pulang ke Jakarta, semua pekerjaan kita kerjakan di sana. Yang mana tes itu ada kunci dan ada normanya. Kemudian kepribadian itu ada sebuah dinamikanya. Oke, lanjut Mas Barat. Jadi tadi penilaiannya di Jogja. Jadi tidak langsung di situ ya? Tidak Pak. Cukup Pak. Oke, saya garis besar ya Bu. Tadi disampaikan Pak Yono kalau nyontek itu tidak baik. Mestinya kan ada berita acara Bu. Kok masih tetap dijalankan? Kan di setiap tes itu kan mesti ada kolom berita acara nih. Ruangan ini lancar, ruangan ini ada yang nyontek atas nama Suyono, ini gak bagus, ini dicorek, kan begitu mestinya. Biarpun ini dibawa ke Jogja. Ini sebagai catatan ya Bu. Terima kasih Mbak Ning. Habis ini terus Pak Muslihan. Monggo Mbak Ning. Terima kasih. Begini Bu, Pak Arif ya. Benar pasti sudah paham ketika mau SPK awal tadi seperti saudara
UGD, ruangan dan sebagainya. Seperti itu, apakah tidak ada sebuah, menurut kami ya, menurut kami, karena itu tadi ada kepribadian, ada apa tadi, itu kan menjadi sebuah kunci yang saat ini kami tidak bisa mendapatkan sebuah apa ya, yang membuat itu sudah ditompok alasannya apa dan tidak. Apakah ini sebelumnya sudah disampaikan dulu sama pihak Surabaya? Karena Pulau Sewu hari ini masalah ini menjadi masalah yang luar biasa. Banyak sekali teman-teman di sana yang karena tes yang kurang jelas proses penilaiannya menimbulkan yang terterima dan tidak diterima. Itu sampai hari ini masih jadi konflik. Maka itu kalau kesalahan data tadi sudah saya sampaikan Pak Ketua, kami mohon itu bisa disampaikan. Karena kami ini ditunggu masyarakat. Apakah betul-betul penilaiannya juga berkompeten melakukan tes itu sehingga hasilnya seperti ini? Jadi Pak Yoko sampai menanyakan sedetail itu pertanyaannya, kami justru menanya loh, kok nggak ada ya? Harusnya kan penilaian di awal menyampaikan dulu, harusnya Pak Bu Keswondo ini misalnya. Karena ini ada beberapa apa sih keahlian bidang, harusnya ini ada juga skor pendidikan sehingga terasa di akhir atau masa pengabdian sehingga itu jadi apa sih elemen-elemen korek yang menjadi penentu seseorang diterima atau tidak. Karena kadang ada satu rumah yang ruangnya masih banyak orangnya, akhirnya itu terterima semua. Ada juga ruangan yang tidak ada yang tenaganya kurang, akhirnya malah tidak bisa. Ini kan karena tidak jelasnya sistem yang penjelasan pakai untuk membuat seseorang itu menjadi terterima dan tidak terima. Sehingga nggak perlu sampai berisik seperti ini, teman-teman merasa nggak ada skornya dan lain sebagainya. Tadi yang disampaikan salah satu contoh bahwa ada yang merasa dicontek lulus, yang dicontek tidak lulus, yang tidak lulus. Ini kan PR dan ini perlu penjelasan jelaskan untuk memberikan masalah. Terima kasih Bu Ning.